Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan sumber segala berkat yang kami terima di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami dan melanjutkan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, di dalam satu hari ini kami ingin menyerahkan kehidupan kami, seluruh diri kami, dan juga apapun yang kami pikirkan ke dalam tangan-Mu. Dan biar kiranya Tuhan yang menyertai setiap langkah dan rancangan kami dalam satu hari ini, agar seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu melalui persekutuan kami lewat renungan pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, agar kami kiranya mampu menunjukkan identitas pengikut Kristus yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, kami sadar kami manusia yang berdosa. Ampuni kami Bapa, agar kami layak di dalam menyambut firman-Mu. Firmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang 16 ayat yang ke-5. Beginilah dikatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jahobado partaliaku, dohot panginumaku, hodo pasitong jabarmu." Demikian firman Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang memiliki sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupannya, menurut atau sesuai dengan standar dan pemikirannya. Banyak orang berpikir bahwa hal yang sangat berharga ialah harta dan kekayaan. Dan bagi sebagian orang, sesuatu warisan yang sangat berharga ialah ketika ia memiliki paras yang cantik atau tampan rupawan. Dan bagi sebagian orang, sesuatu warisan yang sangat berharga ialah berbicara mengenai intelektual atau pengetahuan. Namun melalui renungan pagi kita di pagi hari ini, kita diingatkan bahwa pemazmur ingin mengingatkan bahwa dia memberitahukan warisan dan piala yang berharga tidak semata-mata mencakup kepada kenikmatan duniawi, tidak mencakup kepada harta, tidak mencakup kepada jabatan, tidak mencakup kepada kenikmatan-kenikmatan duniawi lainnya, baik itu paras intelektual maupun harta yang dapat memberikan kesenangan sementara. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang jemaat pernah bertanya kepada gembala, mengatakan, apakah yang menjadi sebuah warisan atau sesuatu yang berharga di dalam kehidupannya? Pendeta tersebut cukup berkata dan menjawab bahwa sesuatu yang berharga di dalam hidupnya ketika ia di pagi hari melihat langit dan mengangkat kepalanya, melihat betapa indah dan dahsyatnya berkat Tuhan yang ia terima setiap harinya. Ia melihat betapa nafas kehidupan yang begitu berharga, bahkan tanaman-tanaman yang indah, pepohonan yang boleh membantu dia untuk bernafas. Semuanya adalah berkat dan sesuatu yang sangat nyata yang ia rasakan. Itulah yang menjadi sesuatu kepuasan bagi dia yang menyadari bahwa berkat Tuhan tak pernah berkesudahan di dalam kehidupannya. Demikian halnya dengan pemazmur di pagi hari ini. Daud mengatakan bahwa warisan yang sangat berharga, ia menemukan kepuasan di dalam hatinya dengan menjadikan Tuhan sebagai bagian warisan dan piala di dalam hidupnya. Warisan mengacu kepada kekekalan yang akan kita nikmati di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Apapun dan adapun piala yang mengacu pada pemeliharaan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur di pagi hari ini, bahwa warisan dan piala yang nyata di dalam kehidupannya ialah ketika ia berada dan menjadikan Tuhan sebagai warisan dan piala di dalam hidupnya. Saudari-saudari yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana seorang yang ternama ataupun seorang yang sangat-sangat kaya
memiliki seorang atau beberapa orang sebagai bodyguard. Tetapi nyatanya adapun pengawal atau bodyguardnya ternyata itu bisa terbatas untuk melindungi tuannya tersebut. Itu bisa terbatas dan dia tidak bisa sepenuhnya atau menjamin keselamatan dan kebahagiaan dari tuannya tersebut. Artinya ketika kita menaruh kepuasan kita meletakkan hanya kepada manusia yang terbatas, tetapi dan nyatanya kita tidak akan mendapatkan kepuasan yang sesungguhnya. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Daud puas dengan kebaikan Tuhan di bumi ini dan di dalam kekekalannya. Itu mengapa ia mengatakan bahwa kepuasan hati adalah soal cara pandang dan pola pikir kita. Ketika kita benar-benar berada di dalam Tuhan, maka kita tidak akan bersungut-sungut. Maka kita tidak akan meletakkan kepuasan kita pada kekekalan yang sementara. Kita tidak akan meletakkan warisan kita atau piala kita kepada sesuatu yang berharga, tetapi tidak abadi. Karena kepuasan hati itu berhubungan dengan cara pandang dan pola pikir juga yang didasari oleh iman kita. Kepuasan hati yaitu berhubungan dari sikap yang sedia membatasi keinginan diri. Dan orang Kristen yang mengaku sama halnya seperti Daud, yang menyadari bahwa kepuasan atau warisan dan piala yang tidak tergantikan hanya di dalam Tuhan. Orang-orang Kristen juga harus mampu membatasi diri menurut bagian yang telah ditentukan bagi kita. Inilah menjadi sesuatu warisan yang berharga dan piala yang tidak tergantikan. Ketika kita menyadari bahwa pemeliharaan Tuhan nyata di dalam hidup kita, itu adalah piala yang sangat berharga. Ketika kita memiliki iman yang nyata, yang dapat kita wariskan kepada anak-anak kita, mengajari generasi-generasi penerus menjadi beriman, berakar, dan berkarakter yang unggul. Inilah menjadi sebuah warisan yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Warisan bukan hanya berbicara. Melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita diajak untuk melihat bahwa warisan dan piala yang sesungguhnya tidak melulu mengacu kepada harta, kekayaan, dan juga jabatan ataupun intelektual yang kita miliki, melainkan bagaimana kita mampu menemukan kebahagiaan atau kepuasan hati kita ketika kita menjadikan Tuhan sebagai bagian dari warisan dan piala kehidupan kita, karena kita menyadari penyertaan Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita, yang tidak terbandingi oleh siapapun, dan kita mampu untuk mewariskan warisan iman atau kepercayaan kita kepada anak dan generasi kita. Karena itu berbahagialah orang yang tinggal di dalam Tuhan dan yang senantiasa percaya dan beriman kepada Allah. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.